Ya, masih belum ada yang gabung. Ya, ini acara yang baru, perdana. Kita kasih nama Speak Up Ngebum. Wah, ada Mas Handoko nih dari Semarang. Weh, Ferry Ferani. Kak Ferry sudah gabung. Mantap jiwa nih. Ya, kita nunggu sudah gabung nih. Wah, luar biasa. Makasih buat teman-teman yang gabung. Wey, shalom Kak. Halo, bro. Wah, pakai topi nih. Iya nih, Aku nggak persiapan topi. di rumah malas ngejar Biar lebih rambut. refresh ya. Belum potong rambut juga. Wah, ini sebuah kehormatan nih. Tayangan perdana Kak Ferry Felani Puji bisa Tuhan. ikutan gabung. Sibuk banget ya Kak? Ya lumayan. Udah mulai menyesuaikan Wah, ini diri kita, dengan kondisi yang ada ya. iya, new normal ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Ya, acara hari ini kita kasih nama Speak Up Ngebum. Wow. Nah, ngebum 180 derajat nih, pada banyaknya belum tahu ya. Ngebum tuh bahasa Kota Malang sih, bahasa Walikan. Kearifan lokal, artinya mubeng. Mubeng 180 derajat itu kalau bahasa Alkitabnya sih metanoia. Jadi kita mau merubah pikiran kita kepada pikiran Kristus. Hanya saya pakai kearifan lokal, Kota Malang, ngebum, Wah, artinya mubeng. Kalau kalau bahasa Inggrisnya U-turn. Ya, keren. jadi kita harap sih obrolan kita ngubah pola pikir kita, ngubah cara pandang kita. Hari ini kita punya tema nih lumayan ya, lumayan berbobot, melahirkan pemimpin generasi. Wah, ini Yes. saya tadi siang merenung-renungkan. Wah, ternyata ini jadi PR hampir semua gereja ya, melahirkan pemimpin generasi ini karena tongkat estafet itu harus kita berikan kepada generasi muda di bawah kita. Dan kita akan bahas hari ini ya. Yes. Ya, Betul banget. sambil menyapa nih, ada Tatandut. Ada siapa lagi nih? Oke. Ada Rivalnes bergabung. Terima kasih. Fania. Oh, istrinya Kak. Ini Iya, istrinya Kak. istriku Oh ya. Wah. Shalom jarang-jarang Kak dia. Fania. Jarang lu nonton IG live suaminya. Wah, udah gak pernah ke Malang lagi. Terakhir sendirian ya Kak Ferry ya. Iya. Kak Fania harus nyoba bakso subur ya. Waduh. Bener. Itu dahsyat itu. Bakso the best di Malang ya. Pork meatballs. Wah. Oke. Ya sayang ya nggak bisa dibungkus ya. Kalau bisa dibungkus Kak Nanti Fania deh, bisa makan. after Ya. bawa ke Malang aja orangnya. Iya benar. Ada Kak Tandut ini Kak Marta di Bali. Halo Kak Marta. Oke, jam 6 kita mulai dari doa dulu ya Kak. Saya doa. Oke, Nanti boleh. kita akan bahas materinya. Ucap syukur Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik, anugerah-Mu limpah buat kami semua. Hari ini Tuhan kami akan berbicara tentang bagaimana membangun pemimpin generasi Tuhan. Berkati obrolan yang sederhana ini Tuhan, selama 60 menit Tuhan biarlah kami bisa mengerti akan rencana-Mu, kehendak-Mu, berkati Kak Ferry Felani, berkati hamba-Mu, juga berkati semua pendengar Tuhan IG live ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Gimana Kak? Alasan memilih tema ini apa nih Kak? Kalau boleh tahu nih. Mungkin karena mengingat 22 tahun yang lalu.
Ya. Ketika aku baru bertobat terima Yesus gitu ya, kalau menengok belakang itu aku berhutang pada banyak orang lah. Karena hari-hari itu 22 tahun yang lalu aku sendiri nggak percaya bahwa aku bisa jadi pemimpin. Wow. Rasa hidup biasa-biasa aja, anak muda yang hidup adanya, bahkan nggak berani gitu, nggak tahu apa itu kepemimpinan, dan juga nggak berani jadi pemimpin gitu. Ya bahkan kalau seandainya jadi pengikut seumur hidup kayaknya terima-terima aja gitu. Tapi ternyata ada orang-orang yang melihat hal tersebut, ya seperti Tuhan menaruh Samuel untuk menemukan Daud gitu ya. Jadi akhirnya hidupku kebawa, dan ketika aku belajar lebih lagi, melihat lebih lagi, ternyata dunia ini perlu pemimpin. Dunia ini perlu banyak pemimpin, anak-anak Tuhan yang membawa isi hati Tuhan ke tengah-tengah generasi ini. Ya problemnya adalah pada banyak gereja hanya ingin melahirkan pemimpin di dalam gereja untuk jadi koordinator, ketua departemen dan sebagainya. Padahal aku percaya bahwa Tuhan perlu pemimpin untuk mengubah wajah generasi ini. Ya, betul banget ya. Dan kayaknya krisis kepemimpinan ini, terutama gap generasi senior ya, saya nggak bilang tua, ke generasi muda ini kayaknya dialami hampir semua gereja kayak. Ya sepertinya begitu ya. Terutama karena generasi yang sekarang hadir itu, generasi digital itu memang beda banget dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya. Jadi perbedaan generasi yang terjadi, iya membuat kejutan gitu ya, bukan cuma perbedaan gitu ya. Ya dari dulu generasi pasti berbeda, tetapi karena perbedaannya jauh ada shock di mana terutama bapak-bapak sukar memahami generasi di bawahnya, dan generasi di bawah juga sukar juga menerima generasi di atasnya itu. Jadi sepertinya perlu ada jembatan ya untuk memahami, karena sudah pasti walaupun generasi yang berbeda, Tuhan mau apa yang sudah dimulai oleh generasi di atas harus diwariskan ke bawah, sehingga generasi di bawah bisa meneruskan gitu, apa yang menjadi jati Tuhan di tengah generasinya. Dan pastinya harus lebih baik kan? Harus ya. Generasi di bawahnya harusnya lebih, ya kan? Paulus menghasilkan Timotius ya, Timotius yang luar biasa gitu kan. Ya itu sih mungkin kita bisa bahas materinya atau kita mulai ngobrolin aja. Boleh Kak? Ya, gimana? Aku tuh suaranya agak delay, bro. Boleh delay ya? Iya. Oke. Boleh diobrolin ya, materinya mungkin kita bahas lebih dalam Kak. Bagaimana melahirkan pemimpin generasi ini. Oke. Dari mana ya? Aku percaya bahwa gereja itu punya siklus, itu ada 3. Yaitu menjangkau, memperlengkapi, mengutus. Nah ini seringkali nggak terjadi dalam tubuh Kristus, nggak terjadi dalam gereja atau dalam kepemimpinan gereja gitu. Bahwa harusnya fokus kita bukan hanya menjangkau. Selama ini kita kan ada banyak gereja, banyak youth gitu ya, ayo kita menjangkau jiwa. Oke, pastilah, udah harus lah, namanya Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa dan sebagainya. Tetapi ketika Alkitab bilang go and make disciples, gitu ya, Tuhan Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, maka sebetulnya yang Tuhan minta bukan cuma menjangkau sebetulnya, tetapi menjangkau, memperlengkapi, lalu mengutus. Satu siklus yang juga Yesus kerjakan kan. Yesus menjangkau, dia murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya, dan dia mengutus murid-muridnya. Sayangnya ini nggak terjadi di banyak tempat gitu. Jadi kebanyakan cuma jangkau, waktu itu dapat ditahan gitu ya. Ada yang diperlengkapi, ada yang nggak diperlengkapi. Tapi part yang paling susah itu terakhir, yaitu mengutus gitu. Karena mengutus itu resiko banget gitu. Dan sebetulnya ujian pertumbuhan yang sejati seseorang yang kita layani ada pada kesiapan mereka untuk diutus. Jangan-jangan kita cuman menjangkau terus ya udah kita tumpuk di dalam gitu ya dengan alasan membership dan sebagainya, tapi kita nggak pernah
mengutus mereka ke tengah-tengah dunia, padahal dunia ini penuh masalah. Padahal dunia ini penuh dengan pekerjaan-pekerjaan iblis, di mana perlu ada orang-orang yang diutus ke tengah-tengah dunia di setiap bidangnya ya. Kalau anak-anak muda kan di sekolahnya, di kampusnya, di marketplace gitu ya. Satu kali harus diperlengkapi mereka terjun ke marketplace, jadi bisnis, jadi entrepreneur, startup, dokter dan sebagainya untuk kan cuma berhasil di karirnya. Again, kadang-kadang juga jebaknya di situ juga bahwa kita pengen anak-anak muda kita berhasil di secara sekuler tanpa tahu bahwa mereka sedang berada dalam pertempuran generasi ini gitu. Kita perlu memperkenalkan mereka menjadi pemimpin, yaitu untuk menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah generasinya, menyuarakan kehendak Allah di tengah generasinya, dan juga memuridkan. Dan melalui pemuridan tersebut, ya harusnya kepemimpinan dilahirkan karena discipleship itulah adalah tools terbaik leadership gitu kan. Nah, jadi aku jadi para pemimpin sadar tentang siklus ini, jangkau, memperlengkapi dan mengutus. Ya, dan khususnya saya sendiri kan youth pastor ya kak. Yes. Kadang butuh itu ya, butuh kebesaran hati untuk kita mengutus ya. Karena kalau memperlengkapi itu butuh kesabaran, tapi kalau mengutus itu butuh kebesaran hati untuk kita apa ya? Kalau standarnya kita itu kurang, tapi kalau kita mengutus, kadang kita harus turunin standar kita demi anak kita belajar, benar nggak ya? Ya. Itu mungkin yang kesulitan terbesar ya, bahwa dalam proses belajar, namanya anak itu kan nggak langsung perfect gitu kan. Kita aja proses belajar dari SD, SMP, SMA, gitu kan, pasti ada perkembangan. Nggak ada anak brojol langsung kuliah itu kan nggak ada, 1-2. Nah itu yang saya juga rasain sih, dan saya belajar banyak bahwa saya untuk mengutus itu butuh apa ya, belajar ya. Dan karena biasa kita kalau namanya pemimpin, kalau mepet-mepet, udah kita kerjain sendiri gitu ya. itu kan apa namanya, kesulitan kita ya. Kadang kita dikejar deadline, dikejar apa. Tapi belajar melepas, mengutus orang atau mendelegasikan itu mungkin resikonya itu ya kayak. Ya betul bro. Apalagi ini ya, kita harus bisa membedakan mana bos, mana pemimpin. Ya dia nggak ingin ngutus, dia ingin orang ada di sisinya dia untuk bantu membesarkan ya, hidupnya, dirinya, organisasinya. Tapi kalau pemimpin itu pemimpin yang berhati Bapak, maka kita tahu bahwa setiap Bapak akan harus siap bahwa satu kali anak-anaknya akan tinggalkan rumah. Karena anak-anaknya kan berumah tangga, punya rumah sendiri gitu ya. Jadi aku sama istriku udah bahas, dia satu kali harus keluar dari rumah. Walaupun kita pernah ngobrol sama dia kan masih umur 4 tahun, 5 tahun, dia nangis gitu, dia bilang nggak mau umur hidup sama dia. Ya karena belum ngerti kan umur segini, tapi kita bilang nanti sekali di usia 20-an mungkin gitu, kamu harus keluar dari rumah ini, itu yang sehat, itu yang benar. Karena kamu satu kali akan menemukan prinsesmu sendiri ya, kamu akan menemukan keluarga, rumah tangga, membawa sesuatu yang bahkan lebih hebat dari mami dan daddy gitu. Nah banyak pemimpin nggak punya hati bapak, mereka punya hati bos. Mereka carinya karyawan, bukan cari mereka tidak melihat orang yang mereka pimpin sebagai anak yang harus dipersiapkan gitu. Nah itu kan tadi dari kacamata leader ya kan. Nah sebagai sekarang kita yang masih di bawah ini, bagaimana kita membangun membangun hati Bapak tadi, supaya kita juga nggak mengulangi kesalahan bapak-bapak kita itu terhadap generasi kita di bawah kita. Karena ini kan perlu ada jembatan ya. Dan saya rasa generasi saya, generasi Kak Ferry Felani, kita kan seumuran ya. Amin. Itu paling rasa bisa jadi jembatan ya Kak, untuk generasi di bawah kita. Itu mungkin ya yang saya lihat. Ya bicara bapak sebenarnya nggak bicara tapi bicara fungsi gitu. Jadi itu yang lebih tua punya hati bapak. Jadi yang lebih muda bisa punya hati bapak karena dia menangkap hati bapak di surga. Karena bicara soal tadi peran dan fungsi tadi. Satu isu yang aku pikir penting untuk ditangkap oleh para pemimpin, pelajari oleh para pemimpin soal
menjadi bapak gitu ya buat anak-anak muda yang akan jadi pemimpin adalah isu insecurity sih, rasa aman ya, rasa tidak aman gitu. Jadi kalau kita pakai istilah begini kan, hanya bapak yang ingin anaknya lebih hebat dari dia kan begitu. Kalau bos yang nggak pengen karyawannya lebih pintar dari dia, karena pasti akan resign dan bikin perusahaan lagi, bisnisnya lebih hebat. Kalau bapak itu punya hati adalah anaknya harus lebih hebat berkali-kali lipat daripada dia. Dia akan utamakan anaknya lebih dari apapun supaya anaknya lebih berhasil kan begitu. Nah itu nggak ada kan gitu. Jadi kenapa nggak ada? Kembali karena isu rasa nggak aman tadi gitu. Nah, aku lihat di Alkitab ada dua pribadi dalam hidupnya Daud, satu Samuel, satu Saul. Samuel berperan sebagai pemimpin yang salah satunya ikut turut melahirkan Daud, gitu ya, melahirkan pemimpin masa depan pada waktu itu ya. Karena hari itu Daud tidak dilihat orang, bahkan bapaknya aja nggak percaya dia bisa jadi orang kayaknya, nggak masuk hitungan gitu. Tapi Samuel tuh betul. Karena nangkep hatinya Tuhan, masalah hatinya Tuhan, ngomongin hati Bapak tuh nangkep hatinya Tuhan, sampai dibilang kita nggak akan makan sebelum anakmu yang musuh datang. Begitu anaknya nongol gitu ya, Tuhan yang bilang, berdiri, buka tabung tandukmu, urapin, ini orang yang aku pilih. Dia bisa ngerti itu karena dia nangkep hati Bapak kan, gitu, Samuel itu. Tapi Saul itu juga sebenarnya orang yang harusnya berkontribusi dalam hidup Daud. Mertuanya, mentornya juga, tapi dia hati Bapak. Dia justru merasa nggak aman ketika Daud lebih berhasil. Kan kalau lihat Saul agak konyol juga ya, padahal Daud tuh asetnya. Ada panglima, aset banget, bisa ngalahin Goliat. Kalau aku punya orang kayak aku punya orang kayak Daud, aku pertahankan kan. Kenapa? Bisa tolong gue banyak banget ibaratnya. Tapi dia ingin habisi, ingin lenyapkan Daud, kan itu konyol banget. Ya rasa insecurity itu bisa bikin pemimpin jadi konyol ternyata, gitu ya. Orang yang harusnya bisa menolong dia bebas, ya, terancam kan. Rasa insecurity itu membuat seorang pemimpin mudah terancam pada apa yang sebetulnya nggak mengancam dia, gitu. Tapi ada pada tipu muslihat iblis itu, gitu. Makanya ketika pemimpin insecure, maka kemampuan dia untuk melahirkan pemimpin jadi kurang, gitu. Dia akan cenderung dalam amannya, dia akan cenderung melindungi dirinya, melindungi daerahnya, wilayahnya, otoritasnya, kepentingannya. Itu dilakukan, dia nggak bisa jadi bapak karena bapak itu korban kan gitu. Dia kan punya uang aja pasti lebih mikirin anaknya, kuliahnya. Kayak kalau kita udah punya anaknya ya bro, kan sama punya anak kecil ya, pasti kalau pergi ke lihat baju pasti baju anak lebih dulu kan gitu kan, barang-barangnya anak lebih dulu baru barang-barangnya kita gitu. Itu bapak tuh kayak gitu. Jadi kalau mau lahir pemimpin masa depan harus punya hati bapak sih. Ya itu kan bagi kita yang pemimpin. Nah sekarang bagi kita yang anggota atau orang yang dipimpin, bagaimana kita menyikapi kan banyak kita dengar ya sebenarnya orang-orang muda yang mungkin kecewa dan akhirnya memilih untuk keluar dan segala macamnya. Itu sekarang bagaimana kita menyikapi pemimpin-pemimpin kita yang mungkin hari ini sama seperti Daud ngadepin Saul, mertuanya sendiri gitu loh. Apa yang harus kita gumuli, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang membuat kita terus bertumbuh gitu loh. Iya, itu kalau berkaca pada hidupnya Daud sebagai orang yang bukan apa-apa dan kemudian jadi pemimpin masa depan ya, Daud memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Daud memiliki hati yang benar sehingga ketika dia untuk bunuh Saul pun dia nggak bunuh. Nah, aku pikir keintiman dia dengan Tuhan dan sikap hati yang benar itu modal penting untuk dia jadi pemimpin. Masalah Samuelnya itu kan cuma alat. Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memunculkan Daud. Tapi kalau Daud nggak siap, Tuhan nggak akan nggak akan pilih dia, gitu. Tuhan nggak akan munculkan dia, gitu. Tapi karena Daud itu qualified, jadi akhirnya Tuhan bisa pakai siapa saja. Gitu. Samuel dan Saul cuma alat aja sih. So buat muda yang sekarang
tahu gitu bahwa Tuhan mau pakai dia jadi pemimpin di masa depan. Harusnya setiap anak muda tahu itu ya. Kalau kembali pada Ya, kepemimpinan dalam Alkitab, mau pemimpin bukan hanya bicara soal jabatan atau posisi, walaupun ada yang namanya posisi kepemimpinan atau jabatan kepemimpinan, tetapi aku percaya God is the leader maker. ya, When God creates a man, setuju. He creates a leader gitu kan. Uh, jadi waktu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dibilang bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, mereka diciptakan supaya mereka berkuasa gitu kan. Yang pertama. Jadi itu sudah ada potensi kepemimpinan ketika manusia diciptakan. Lalu di Matius pasal 5 ayat 13 16 dikatakan kamu adalah garam dunia. Bicara garam, bicara influence, bicara kepemimpinan. Gitu. Kamu adalah terang dunia. Bicara Ya, terang, ya. bicara kepemimpinan. Kamu adalah imamat yang rajani. Kata rajani kan terdiri dari dua kata, kan? Imam dan raja. Kata Imam dan kata raja. imamat itu kan kata dasarnya kan imam, bukan mamat gitu ya. Jadi Ya, imam ya, tuh ya. raja tuh leader. Jadi ketika Tuhan kita orang percaya ya dia lihat pemimpin. Jadi sebetulnya kalau bicara soal nafas, ya harusnya setiap orang percaya tahu bahwa Tuhan panggil dia berfungsi berperan sebagai pemimpin, seorang influencer. Walaupun anak muda sekarang lebih mengagumi Atta Halilintar, ya, influencer gitu ya. Ya, Ada ya, ya, kalah ya. influencer itu Ya. sebagai sama Tuhan, ya tinggal bagaimana kita tadi punya modal yaitu intiman dengan Tuhan dan yang besar. Tentunya nanti tambah soal kompetensi juga, karena Daud kan juga orang yang punya kompetensi di bidang musik, di bidang Betul ketentaraan, banget. di bidang seni dan sebagainya. Ya pemimpin perlu punya itu, tapi intinya lahirnya kita sebagai pemimpin kita yang menentukan gitu. Orang lain cuma jadi alat. Ya, Leader-leader yang Tuhan pakai ya cuma jadi alat. Kalau dia nggak bisa dipakai, Tuhan bisa pakai orang lain. ya. Dan Daud sendiri kan kalau kita pelajari dia umur 15 tahun diurapi ya. Dan Ya, baru jadi raja umur 30 ya. panjang. Jadi mungkin ya generasi hari ini tuh generasi yang mungkin nggak setaf generasi kita ya, bro ya. Bro kak. Nggak, karena zaman kita dulu, misalnya gini, kita udah terbiasa survive sih, bener nggak? Zaman kita nggak ada kertas, apapun jadilah, gitu kan? Maksudnya mau nyobek apalah, gitu kan? Zaman-zaman SMP saya, waduh, nakalnya minta ampun, gitu kan? Tapi nakalnya nakal yang kreatif, gitu. Maksudnya bukan yang rusak, gitu. Maksudnya beda dengan sekarang kan, fasilitas ada, semua ada. Jadi kayak ngelihat nggak bahwa generasi hari ini tuh baper dikit kan. Kalau dikit udah baper nulis di status gitu kan. Jadi muncul istilah alay, muncul hal-hal kayak gitu. Dan saya rasa kenapa generasi kita 80-an, 90-an adalah generasi yang lebih tough, mungkin ya karena itu ya, mungkin karena saya rasa dulu saya dari awal pelayanan juga cukup survive ya, maksudnya jatuh bangun sendiri, kadang ngadepin setiap masalah ya, jalan satu-satunya bisa diajak ngobrol ya Tuhan gitu kan. Waktu itu belum ada kakak rohani, tapi konsep bahwa kamu kepala bukan ekor itu sudah ditanemin kakak rohaniku dari awal aku pelayanan. Jadi nah sekarang yang jadi susah itu kan gini, yang saya lihat ya, bagaimana menanamkan bahwa proses itu Tuhan tuh suka proses gitu kan, dan proses itu sebenarnya menyenangkan. Ya video hari ini saya bicara tentang bersukacita dalam bersukacita dalam tekanan gitu ya. Tapi ketika sama seperti karet yang ditarik, dia dari kecil ditarik dia punya kapasitas jadi besar. Nah saya pun juga gitu, sama Tuhan ditarik gitu ya, untuk akhirnya bisa sampai hari ini. Prosesnya susah, tapi nah generasi hari ini nih bisa nggak ya, maksudnya gini, bagaimana melatih generasi hari ini yang kayaknya semua serba ada, fasilitas ada. Dibanding kita zaman 90-an,
beda banget kan, gitu kan. Maksudnya lihat tantangan itu nggak Kak? Bahwa gimana sih kita ngelatih generasi hari ini di mana fasilitas itu begitu mudah, ya. Kita mau ke gereja mana aja itu begitu mudah gitu. Tapi hari ini online orang nggak usah pindah tempat duduk, hanya pindah jarinya aja udah pindah ke gereja lain gitu kan. Orang bisa disuguhkan dengan khotbah dari yang super duper banyol sampai yang super duper serius gitu. Nah, kira-kira pernah eh, lihat fenomena ini dan gimana ya kira-kira generasi muda hari ini supaya bahwa membangkitkan bahwa kamu tuh adalah pemimpin gitu. Ya, betul. Kalau kita melihat generasi ini kan generasi instan ya, karena sudah lahir Ya, benar. di tengah-tengah kemudahan. Zaman aku kuliah dulu, ngerjain skripsi itu di warnet gitu ya. Itu jaringan internet kekuatannya juga terbatas. Jadi kalau kita ketik www. apa enter gitu ya, wah itu ngeden banget keluarnya gitu ya, setengah mati gitu. Dan itu belum era e-book. Jadi kita benar-benar harus cari buku di perpustakaan, mau copy one by one gitu ya. Fotokopi. Dan itu kita masih menyimpan skripsi di file skripsi itu di teknologi namanya disket gitu. Dan kalau itu kehujanan sebulan kuliah, waduh tamat tuh skripsi tuh. Sekarang udah flash disk minimal bahkan bisa nyimpen di Google Drive dan sebagainya ya, udah jauh banget gitu. Makanya generasi yang native digital ini sudah fasih dengan kemudahan, semua serba cepat. Zaman dulu kita menonton film, kita nonton TV kan, zaman dulu kan TV udah paling top gitu ya, TV swasta, RCTI dan sebagainya. Itu harus nunggu berita kan, jam 7 sampai setengah 8, jam setengah 8 baru bisa nonton ada film. Sekarang kan enggak gitu, akan lebih dari itu tayangannya YouTube, Netflix dan sebagainya. Nonton YouTube deh misalnya, 2 menit kita bosan, kita klik yang lain. Kita nggak bakal nunggu. Zaman dulu mau main game, kita game konsol Nintendo dan Sega gitu ya. Ya paling top dulu PlayStation, tapi aku udah nggak terlalu main PlayStation, tapi zamannya tua banget ya. Mainnya Nintendo sama Sega. Rebutan sama orang tua kalau menonton film gitu, itu semua main game. Kan sekarang orang pakai gadget, pakai iPad, itu tinggal, kita dulu kan harus beli kaset video game kan. Enggak, orang tinggal download di store dan segala macam gitu, nggak suka delete, install yang lain lagi. Semua serba cepat, mudah, praktis gitu. Nah, ketika dengan proses generasi muda tuh kurang kayak kurang gigi lah gitu ya, kurang fighting spirit, kurang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Aku pikir justru kita harus kuat dalam pemuritan dan mulai menanamkan dengan sungguh-sungguh sama mereka bahwa untuk menjadi pemimpin ini perlu proses gitu, dan kita harus berproses bersama dengan mereka di dalam pemuritan tadi. Makanya aku percaya bahwa pemimpin ke depan nggak dilahirkan di kebaktian. Kalau hanya melihat mereka berkarya di kebaktian saja, itu nggak akan bisa, karena di situ nggak kelihatan prosesnya. Proses itu adalah hal-hal sepele, hal kecil gitu ya, sama seperti Daud gitu ya, yang harus mengembalakan kambing domba Isai yang 2-3 ekor gitu. Bahkan momen yang menjadi titik baliknya Daud hari itu ketika bertemu Goliat kan sebetulnya hari itu Daud ada di situ bukan untuk perang. Daud disuruh datang ke sana untuk antar makanan, kayak GoFood lah gitu ya. Jadi dia bagi antar makanan gitu, tapi dia nggak sengaja dengar hinaannya Goliat, dan di situ ternyata sebuah momentum buat dia, jadi titik balik buat dia gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah berproses sebelumnya. Nah, anak muda perlu diberitahu bahwa berproses itu sedang menyiapkan mereka untuk sesuatu yang besar. Bahwa berproses itu penting, karena dia nggak akan bisa menangkap momentum kalau dia nggak dipersiapkan. Karena bicara soal proses, bicara soal kualitas, udah itu aja. Dimana kalau prosesnya benar, kualitasnya pasti benar gitu. Makanya kita lihat ada banyak generasi yang tadi kita bilang baperan gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan adalah produk dari instan gitu. Bahkan kadang-kadang kita menemukan ada anak-anak muda yang sok teologis gitu ya, sok ngerti teologi. Hanya karena mengutip 1-2 bahasa Ibrani dan Yunani, ngerasa sudah teolog gitu ya. Padahal dia cuma nge-browsing doang. Jadi kalau dulu kan kita nggak gitu. Kita harus baca buku, harus ikutin levelnya, karena dulu nggak semua tersedia di internet kan. Zaman itu kita
nggak sefasih sekarang gitu. Tapi sekarang kita ngobrol apa, dengar khotbah apa bisa ngecek di internet, bisa nge-google gitu ya. Tapi Betul banget. di situ lahir generasi yang instan gitu ya. Dan satu tantangannya adalah kedangkalan gitu. Mereka tahu banyak tapi dangkal. Nah, Ya, itu problem banget dan ya, that's why dalam pemuridan kita harus bukan cuma mengajarkan proses ya, bukan cuma mengkotkan proses, tapi berproses bersama gitu. Jadi betul. anak-anak muda perlu pendampingan dalam berproses tersebut gitu. Ya. Dan proses itu yang membuat kita dewasa ya kayak. Iya, Proses pasti. itu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan juga. Ya kan, seperti Daud juga berproses. Walaupun 2-3 ekor domba, dia harimau Setia. dihabisin. Ya kan, beruang dihabisin. Betul. Sampai Goliat pun dihabisin. Ya kan. Jadi buat pesan buat generasi bagi yang teman-teman yang hari ini lihat ya, bahwa proses itu bentuk cinta Tuhan untuk membentuk kita. Bener kayak? Iya. Ya, Ibrani 12 ayat 6 itu ayat hafalan tuh. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya kan. Betul. Jadi, saya rasa untuk membangun generasi kita harus menyadarkan bahwa generasi Tuhan itu Tuhan yang suka proses dan kita nggak boleh protes. Iya. Bener ya kayak. Jadi itu yang buat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya, tantangannya kayaknya ke depan makin asik nih ya Kak. Ya. Buat kita memimpin anak muda nih. Karena kadang-kadang juga ada pemimpin yang tergoda untuk skip proses. Nah, karena kan banyak pemimpin juga yang fokus cuma di event kebaktian kan. Jadi apa ya, lagi butuh dikat aja gitu. Padahal kadang-kadang ada anak-anak muda yang perlu apa ya, kita perlu tunda, perlu apa ya, bahkan kayaknya kita tutup pintu kali, kalau bahasa kasarnya kita kayak tutup pintu untuk mempersiapkan mereka gitu. Karena ekspresi kasih bukan hanya buka pintu buat mereka kan, tapi juga tutup pintu buat mereka gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, jangan hanya bicara Tuhan yang membuka pintu, karena dia juga Tuhan yang menutup pintu. Kalau menurut kitab Wahyu kan, bahkan paling sering hidup kita diselamatkan oleh pintu yang tertutup gitu ya. Kita pergi ke gereja naik mobil, pintu yang tertutup kan. Malang juga naik pesawat dengan pintu yang tertutup. Kita nggak denger apa pramugarinya bilang ya, itu supaya penerbangannya lebih kreatif. Hari ini kita terbang Malang dengan pintu yang terbuka. Enggak, justru kita lebih sering diselamatkan pintu tertutup. Why not? Pemimpin harus berani tahu kapan kita buka pintu, kapan kita menutup pintu untuk mengajarkan anak-anak kita berproses. Wah, itu keren banget tuh Kak. Perlu belajar lagi nih. Nah, ini ada yang tanya nih, siapa nih? Ada istilah percepatan nih Kak. Tian nih. Nah, apakah proses ada bentuk percepatannya? Oke, istilah percepatan itu memang harus dimaknai dengan benar ya, gitu ya. Kalau percepatan itu artinya ingin skip proses, itu salah pengertiannya, gitu ya, Pak. Tidak seperti itu. Tapi kalau percepatan itu artinya begini ya, karena kita taat, jadinya kita nggak menunda-nunda, gitu ya. Itu yang kalau percepatan artinya itu bagus, gitu. Jadi percepatan itu harusnya artinya adalah gini, kita nggak tertunda karena kita apa ya, karena kita mungkin nggak taat dulu, nggak jatuh bangun dulu gitu. Aku pernah satu kali tahun berapa ya, itu lagi pelayanan di satu kota gitu ya. Terus habis khotbah di ibadah raya, ada satu ibu-ibu nyapa, dia bilang gini, Pastor, masih muda banget ya, dia bilang gitu. Waktu itu masih muda ya, masih muda banget ya, umur berapa gitu. Aku sebutkan usianya. Wah iya masih muda banget ya gitu. Wah kok bisa jadi hamba Tuhan ya. Terus aku tuh bingung gitu kan, maksud cakapan itu apa kan gitu. Cuman aku akhirnya coba sendiri dong. Oh iya Bu, yang penting kalau sama Tuhan tuh taat aja. Gitu. Dan aku akhirnya flashback kan ke belakang kan. Iya ya, aku tuh mungkin dari sebelum bertobat pun jadi adalah orang yang bukan tipe suka ngelawan gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, berjalan dalam ketaatan, maka kita nggak pakai apa ya, tertunda dulu,
jatuh dulu gitu. Itu kan yang bikin lama kan. Jadi percepatan yang dimaksud manusia adalah ya ibaratnya sesuai waktunya lah gitu ya. Misalnya kita masak manggang kue ini perlu waktu 15 menit. Nah, kalau tepat waktu berarti 15 menit selesai gitu kan. Kalau lebih cepat berarti nggak matang kan begitu. Boleh 15 menit minimal. Tapi kalau misalkan gasnya habis dulu lah, angkat telepon dulu lah, main game dulu lah, buka terigunya santai lah gitu, berantakan lama, jadinya harusnya 15 menit selesai, jadi 3 jam misalnya gitu. Nah itu yang bikin lama, padahal percepatan itu artinya selesai sesuai waktunya, tapi nggak boleh lebih cepat, karena kalau kayak ilustrasi manggang kue tadi, kalau lebih cepat lagi berarti kan nggak matang kuenya. Jadi istilah percepatan harus dimaknai seperti itu. Thank you ya Christian. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh chat aja, nanti kita bacain. Jadi seperti ulat ya, jadi kepompong, dia kalau kepompongnya kita buka sebelum waktunya, dia malah mati ya. Iya, betul. Ya, dia akan jadi kupu-kupu kalau dia sesuai prosesnya. Nah, gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan alergi dengan proses, karena Tuhan yang suka proses. Gitu. Dan amin. Hidup kita semakin cepat kita taat, semakin cepat proses, gitu kayak. Iya. Ya, jadi ya tadi kuncinya Daud melekat sama Tuhan. Daud itu berkenan bukan karena attitude-nya baik dan segala macam, enggak, tapi karena hatinya melekat. Bahkan ketika dia berdosa pun, begitu ditegur langsung balik. Dia mengoyakkan bajunya dan dia langsung bertobat gitu ya. Jadi hati yang cepat bertobat ketika ditegur. Jadi hati yang melekat itu yang penting ya untuk generasi ini ya. Jadi membangun kepemimpinan kalau dari generasi sendiri adalah jangan jadi generasi yang instan, tapi sukai proses, gitu ya. Yes. Ya kayak mungkin ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, boleh loh. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Ini acara perdana. Jadi kalau masih, itu ada satu pertanyaan tuh. Bagaimana jika ketaatan kita disalahgunakan? Jadinya karena maksud kita taat jadi penangkapan orang lain, kita jadi tambal butuh. Wah, ini istri sendiri nih bro. Yang kaya. Oh ya. Wah, iya. Wah. Waduh. Ini di kamar dia. Betul. Tapi memang harus diakui, kadang kita berhadapan dengan isu ini. Ketaatan kita disalahgunakan sama orang lain. Kita jadi dilema kan, apa yang kita harus lakukan. Nah, kita memang harusnya harus menghindari jawaban-jawaban yang kaku dan aurat lah gitu ya. Tapi harus melihat angle-nya begini kayaknya ya. Kita hidup dalam ketaatan, melakukan ketaatan, dan ketaatan kita disalahgunakan. Apa yang kita buat, maka kita harus menilai apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita saat ini. Itu penting banget, karena kehendak Allah dalam hidup kita saat ini akan menentukan bagaimana kita merespon, gitu ya. Kadang-kadang ada di mana kehendak Allah dalam hidup kita adalah kita harus ada di situ dan mengizinkan diri kita dimanfaatin sebagai bagian dari proses tadi, gitu ya, sebagai bagian dari pembentukan. Ada kalanya itu yang Tuhan mau, tapi ada kalanya di mana Tuhan mau kita bersikap, misalnya ya meninggalkan orang tersebut atau organisasi tersebut dan sebagainya gitu, atau menegur dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita perlu tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita saat itu gitu. Jadi kita nggak bisa pakai satu jurus untuk semua case sih. Kira-kira itu sih untuk isu ketaatan tadi ya. Ya, bisa jadi kita berada di situ untuk mengubah leader atau orang lain yang memanfaatkan kita gitu kayak. Iya, bisa jadi. Jadi kembali lagi kehendak Tuhan apa dalam kehidupan kita, dalam posisi intinya. Iya, betul. Itu yang terpenting ya, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya sama seperti Daud ya, dia memiliki hubungan yang intim
sama Tuhan sehingga ngerti kehendak Tuhan. Betul, betul. Wah, wah keren banget nih. Ya, mungkin ini masih berapa menit nih? Oke, masih cukup panjang. Ada yang mau bertanya lagi? Wah, Ibu Salam Joanna. Terima kasih juga. Sama-sama. Kak Fania nggak tanya, Kak. Ya, jadi itu ya tadi kita udah bahas tentang dari segi pemimpin, dari segi apa pemimpin di atas kita sebagai pemimpin, dan kita bagi teman-teman yang jadi yang masih di bawah, yang lagi proses merangkak jadi pemimpin gitu. Jadi kita lihat bahwa setiap titik itu ada proses sendiri-sendiri Kak ya. Ya, betul. Jadi kalau hari ini bisa dibilang ini ya, kalau hari ini kita lihat pemimpin kita salah, mungkin kita lagi diproses Tuhan untuk belajar. Ketika kita jadi leader, jangan seperti itu. Mungkin bisa seperti itu atau gimana Kak? Ya, salah satunya ya. Tentunya Tuhan biasanya memakai pemimpin kita juga untuk kita belajar daripadanya, baik hal yang baik maupun yang nggak baik ya. Ya itu dan paling bahaya adalah kalau kita nggak mau belajar gitu. Dikasih pengalaman sama Tuhan, ignorance ya, dan akhirnya mengurangi kesalahan yang sama. Dan kita jadi pemimpin mengulangi kesalahan pemimpin yang dulu kita benci gitu ya. Iya. Atau kita nggak suka gitu ya. Iya, wah, iya. Itu parah banget. Berarti nggak belajar. Belajar ya. Jadi iya benar. Jadi aku suka ini pennya John Maxwell ya. John Maxwell bilang begini kan, pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Ya. Tetapi pengalaman yang dievaluasi itu guru yang terbaik kan. Benar. Ya, baik pengalaman kita maupun pengalaman orang lain ya, kita mengevaluasinya supaya kita bisa belajar. Ya. Supaya kita jadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Ya, betul. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin yang mau ada curhatan gitu ya, bisa ngechat aja di sini. Terima kasih buat yang gabung semuanya malam hari ini. Acara ini akan pertamanya kita ngobrolnya hanya hari Selasa ini aja Kak ya. Tapi karena hari Selasa ini ada Selasa-Selasa yang lain Kak. Haleluya. Dan puji Tuhan sampai awal Agustus sudah full Kak. Jadi sedap. Tuhan sudah kirimkan orang-orang untuk ngobrol dan berbagi gitu ya. Wah, keren. Senang aja sih ide yang awalnya hanya iseng-iseng ya Kak. Hanya karena kita ngobrol-ngobrol terus nyoba yuk, ayo gitu kan. Dan ternyata hari Selasa dijadikan Tuhan emang buat kita ngobrol-ngobrol sih. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ya, itulah proses ya. Jadi saya dulu juga nggak pede di depan kamera gini. Bener Kak ya? Tapi karena work from home dan kita mau jadi berkat buat teman-teman, kita mau bagikan sesuatu. Dulu saya tuh hanya di dunia 2 dimensi. Tapi karena dipaksa Tuhan ya, karena mau nggak mau kita berubah jadi dunia video dan lebih memberkati banyak orang. Yes. Itulah apa ya, asiknya belajar ya sama Tuhan ya. Ngikutin flow-nya Tuhan dan bener ya. Jadi ide yang awalnya hanya ngobrol-ngobrol, hanya ayo lakuin aja. Ternyata bisa berkembang gitu ya. Ya puji Tuhan sih Kak gitu. Jadi biarlah kerajinan kita juga untuk baca firman Tuhan itu penting banget kayak. Iya. Buat generasi muda nih.
Kalau dulu kan manual book ya, orang suruh nyatet males. Sekarang, aduh, banyak aplikasi yang sangat membantu. Ya. Dan itu membuat kita semakin gampang, semakin cinta Tuhan Amin. dengan baca firman Tuhan. Amin. Mungkin ada cerita-cerita Kak? Dulu awal-awal pelayanan, prosesnya sekencang apa badainya? Tantangan yang paling besar yang aku hadapin sebetulnya ada dalam diri sendiri. Yaitu yang namanya penjara mental. Kalau penjara mental ini nggak diatasi, mungkin sampai kapanpun aku nggak jadi apa-apa gitu. Potensi nggak bisa keluar dan sebagainya kan. Tapi bersyukur hari itu ketemu dengan Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang dia memberi diri untuk memperlengkapi diri sehingga membantu aku untuk menghancurkan penjara mental itu supaya potensinya bisa dimaksimalkan kan gitu. Ketika aku mulai dalam proses pemimpin gitu ya, mulai menjadi pemimpin, aku jadi punya beban terhadap and nameless generation. Kan zaman-zaman itu sering dengar nubuatan kan, Tuhan sedang melahirkan generasi tanpa wajah dan tanpa nama, itu face and generation. Aku tiba-tiba kepikiran gitu bahwa kayaknya jangan cuma lihat ke atas doang ya, seakan-akan kita kayak kejar karir gitu. Kenapa kita nggak berhenti sejenak untuk melihat ke bawah, Tuhan mau apa buat generasi berikutnya gitu. Dan akhirnya disitulah aku menemukan bahwa aku dulu ditemukan oleh seseorang yang akhirnya bisa membantu aku jadi pemimpin, dan ini saatnya aku membantu orang lain atau anak muda lain untuk jadi pemimpin gitu, dengan satu perspektif bahwa generasi ini dengan masalah besar dan kita pemimpin untuk bisa menyatakan kehendak Tuhan di tengah generasi ini. Nah itu prosesnya memang panjang banget dan lama banget. Dalam perjalanan proses dibentuk jadi pemimpin itu, karena aku orangnya nggak ambisius jadi pemimpin kan, jadi bawaan pengen mundur tuh berulang kali. Kalau ambisius kan sikat terus kan, dorong terus kan, ini kayak bisa deh gitu ya, disuruh kota ya saya nggak bisa deh, apa nggak bisa gitu. Ternyata bersyukur dengan dorong orang nggak nyerah gitu. Nah tapi ini yang aku juga ada soroti. Beberapa waktu yang lalu aku dengar ada seorang hamba Tuhan itu bilang begini, wah generasi kita ini perlu banget banyak pengkhotbah muda, butuh banget akhirnya banyak pengkhotbah muda. Kita tuh harus dicetak banyak pengkhotbah muda gitu. Nah entah kenapa aku tuh nggak sepak dengan kalimat tersebut. Aku nggak bilang sepenuhnya salah, tetapi sebenarnya begini kan, yang kita untuk pemimpin bukan pengkhotbah. Kan? Berkhotbah itu hanya salah satu skillnya pemimpin. Ya, pemimpin itu kan punya berbagai macam skill kan, ya, manajemen bisa, communication bisa, masuk preaching kan atau public speaking gitu. Jadi yang harus dilahirkan itu bukan pengkhotbah, tetapi pemimpin. Gitu. Mungkin ada pemimpin yang nggak bisa khotbah, tapi dia bisa memimpin, bisa mengorganize dan sebagainya. Jadi aku melihat, mendengar hal tersebut, jadi mikir gitu. Yang kita perlukan bukan pengkhotbah, karena kalau cuma khotbah, banyak orang bisa ngomong doang. Tapi kalau pemimpin kan lain lagi, dia lebih lebih membawa perubahan kan gitu. Bahkan kita pendidikan kadang-kadang di gereja misalnya, atau belum pernah nggak ya? Banyak orang pakai istilah leader kan, oh iya ini adalah leader gue nih, ya pakai istilah dikit-dikit sebutnya leader, ini pertemuan para leader dan sebagainya. Nah satu kali aku tuh buat satu pelatihan, aku minta berdiri satu orang yang dianggap leader lah, ketua komsel, leader komsel, salah grup leader. Terus aku tulis di papan tulis, aku pakai mau spidol, tanya sama dia, bro sebagai leader, sel grup leader, what is your job desk gitu ya? Apa job desknya kamu tuh apa sih? Dia sebutin kan, ngatur pembicara di komsel, oke, ngatur pembicara di komsel, ngatur pemain musik dan WL, oh ya apalagi gitu kan, hubungin anak-anak biar pada hadir gitu ya. Pokoknya semua, aku tulis semua gitu ya.
Nah, setelah selesai, akhirnya aku bikin tulisan leadership and management. Terus aku tanya sama dia, Ah, list ini masuk ke dalam kelompok leadership atau management? Nah, bilang kan beda kan, leadership itu kepemimpinan, manajemen itu kan bicara soal ya. manage atau mengatur atau mengelola. Terus tiba-tiba dia kaget gitu. Bahkan orang-orang yang lain juga, teman-teman yang lain juga, yang dengar juga kaget. Oke, ini mengatur ini, beli makanan, ngurus hadir, jadwalnya. Ini adalah manajemen or leadership? Manajemen gitu. Manajemen. Aku bilang, Ya. tidak gitu. Ada orang yang disebut leader, tapi yang dikerjakan tugas manajemen. Manager gitu, manajemen. Nah, aku bilang bukannya salah, Ya, ya ya, ya. pemimpin juga perlu tahu Hmm. manage, tapi jangan sampai dia memanage tapi dia nggak ngelit gitu loh. Nah, akhirnya aku Ya, jelaskan, ngelit, oh ya. leadership kalau pakai definisinya Bible kan begini kan, leadership adalah moving people from here to there gitu ya, moving people Ya, memindahkan ya. orang dari sini ke sana begitu ya, dari nggak bisa ngampunin jadi bisa ngampunin, dari belum selamatkan jadi diselamatkan, Hmm. dari nggak pelayanan jadi pelayanan, dari kompetisi, dari tadinya masih terikat dosa jadi lepas dari dosa itu loh. Moving, jadi jangan sampai cuma mengatur jadwal, mengatur pembicara, ngatur, tapi nggak pernah moving people tadi gitu. That's why seringkali yang kita bisa kerjakan untuk kita bisa moving people from here to there itu kan melalui discipleship kan gitu, pemuritan. Jadi Hmm. ternyata nggak semua komsel ada pemuritan. Nah, banyak orang berpikir bahwa Ya. ada kok pemuritan, gue ada komsel. Belum tentu, ada banyak komsel yang nggak ada pemuritannya gitu, karena nggak ada orang Benar, benar. yang di ya tadi moving people from here to there tadi gitu. Itu aku lihat itu Ya, ya. sebenarnya gini ya supaya kenapa nggak lahir pemimpin-pemimpin di komunitas kita, karena harusnya kita mengajarkan mereka leadership, ya kita kasih tugas manajemen itu aja. Manage ya. Jadi Ya, kita baru di titik manajemen iya, ya. jadi kita punya banyak manajer tapi nggak punya leader. Tapi sebetulnya leader, Oh my. ya nggak sih? Ya, 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 ya. Ya, itu kayak pembahasan seru di bulan-bulan berikutnya, Kak. Nanti ketemu lagi bahas itu tuh. Kayaknya Agustus boleh dijadwal lagi nih, Kak. Siap. Ya, mungkin karena waktunya tinggal 10 menit lagi nih, ya. Saya mau sedikit simpulkan aja bahwa tugas kalau di sini ada yang dengar bahwa kita sebagai yang senior, mungkin ada pemimpin senior, tugasnya adalah menjangkau, memperlengkapi dan mengutus. Ya, yang mengutus itu yang harus jadi garis bawah ini. Dan kalau kita hari ini sebagai pemimpin, biarlah kita pemimpin yang memiliki hati Bapa, yaitu Bapa itu selalu ingin anak-anaknya lebih hebat dari kita. Makanya kita harus equipment, kita harus jadi teladan, dan bagi generasi muda di sini yang masih mungkin akan jadi leader di nextnya gitu ya, atau yang masih jadi hanya jemaat atau hanya jadi pengurus atau hanya jadi gembala sel atau anggota sel pun, mari biarlah kita nikmati proses yang Tuhan berikan atas hidup kita, jangan lari, jangan skip, tapi mari taat saja dimanapun proses itu berlaku, kita jalanin gitu ya. Amin. Jadi itu mungkin sebuah konklusi bahwa bagaimana kita melahirkan pemimpin generasi, sekali lagi pemuritan. Nggak bisa, kita harus melakukan pemuritan. Jadi hari ini yang udah jarang komsel, datang komsel lagi. Hari ini pemimpin yang hanya mungkin manage tadi kan. Teman-temannya harus mulai belajar gimana equipment gitu kan ya. Untuk munculnya leader-leader baru. Ya kita berharap nih obrolan singkat ini berguna dan bermanfaat dan ngubah change mind kita ya, bahwa pemimpin itu bukan hanya manage ya, tapi pemimpin itu membuat leader-leader ya kan. Dan Farfet bilang pemimpin yang hebat itu pemimpin yang melahirkan pemimpin, betul ya? Yes, betul Ya, banget. jadi ya, dan pastikan Selasa depan gabung karena Selasa depan bintang tamunya bintang tamu ada pembicara dari Jakarta juga, Kak Joel Manalu akan gabung ya, ketua DPA GBI, itu sahabat dari apa ya dulu Scam, dia dulu komandannya, saya yang dibentak-bentak sampai akhirnya jadi teman baik, dan puji Tuhan besok
Selasa depan mau gabung sama kita. Jadi buat teman-teman terus pantengin Selasa depan ya, Speak Up Ngebum, dan pastikan teman-teman juga lihat videonya Ngebum karena di situ banyak video-video yang merubah pola pikir kita. Ngebum 180 derajat itu bicara mupeng. 180 derajat U-turn atau kita berbalik arah dari jalan yang salah kepada jalan Tuhan. Itu metanoia atau berbalik arah. Jadi buat teman-teman, mari gabung lagi Selasa depan, ajak teman-teman lebih banyak lagi untuk kita bisa ngobrol hal-hal yang lebih menarik tentang pelayanan generasi. Ya, sekali lagi thank you Kak Ferry Farani. Sama-sama. Bisa doain kita semua, Kak? Bisa dong. Yes. Oke. Bapak terima kasih buat momen yang simple ini Tuhan. Percaya terutama Bro Dimas, keluarga dan juga pelayanannya, biar kehidupannya Engkau membangkitkan dan melahirkan ke depan. Terima kasih buat kesetiaan dan ketaatannya. Kiranya apa yang dia tabur nggak akan sia-sia. Dia menabur dengan berjalan maju sambil menangis, tapi dia akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak di surga, biar kiranya pembelajaran dalam kehidupannya dan Tuhan pakai pelayanannya entah melalui IG Live ini maupun pelayanan-pelayanan lainnya untuk memperlengkapi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Kak Ferry Farani. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya. Moga-moga Terima kasih buat teman-teman. Ya, kita gabung lagi Selasa depan. Oke, Tuhan Yesus berkati.